Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Sebab Kristus yang adalah terang dunia membuat kegelapan di depan kami menjadi terang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini, tanggal 18 November tahun 2022, berjudul Dia akan menerangi kegelapan. Ayatnya terdapat dalam Yesaya pasal 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu jahat, dan cinta kesenangan duniawi kita semuanya harus dikalahkan. Karena itu, Tuhan mengirimkan penderitaan kepada kita untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia akibat hawa nafsu. Penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerja Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan surga. Testimonies Jilid 3 halaman 115. Oh, mengapa kita begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, rasa malu dan penderitaan, ketika Tuhan kita telah memberi kita teladan kesabaran? Siapakah yang ingin masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka, sementara mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaannya? Apa hamba tidak mau menanggung kerendahan hati dan rasa malu dan celaan yang juga ditanggung oleh guru tanpa pamrih untuknya? Hamba yang meninggalkan kehidupan kerendahan hati dan pengorbanan yang berguna untuk kebahagiaan kekalnya sendiri, yang dengannya dia akhirnya dapat memperoleh pahala yang sangat besar dan kekal. Bahasa hati saya adalah, biarkan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga saya akhirnya dapat berbagi dengan dia kemuliaan itu. Testimonies Jilid 2 halaman 491. Jangan meninggalkan ketabahan Anda oleh karena ejekan dan cemooh orang-orang yang pikirannya disesatkan. Ikuti juru selamat-Mu meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Testimonies Jilid 2 halaman 237. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali ayat inti renungan pagi diambil dari Yesaya 42 yang merupakan nubuatan tentang anak Allah, bahwa Yesuslah yang membuat kegelapan menjadi terang, sebab memang Yesuslah terang itu. Selected Messages buku kedua halaman 274 paragraf 2 berkata,
Kristus adalah terang dunia. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terang yang berharga. Marilah kita hidup dalam terang itu. Mengapa Kristus adalah terang yang berharga? Karena Testimonies for the Church volume 9 halaman 141 paragraf 3 menyatakan, Kristus adalah terang dunia. Mereka yang mengikuti Dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang kehidupan. Inilah sebabnya terang Kristus adalah terang yang berharga, sebab terang itu adalah hidup. Jika kita memiliki Kristus yang adalah terang, maka kita memiliki hidup. Jadi, tidak hanya jalan kita yang gelap menjadi terang, tetapi terlebih lagi, hidup menjadi bagian kita. Nah, ada berapa terang? Hanya ada satu terang. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 39 paragraf 2 menjelaskan, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus, Juru Selamat, adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Yesuslah satu-satunya terang. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan, tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Menerima hidupnya Yesus, kita menjadi terang, dan menerima terangnya Yesus sama dengan menerima hidupnya. Lalu, bagaimana hubungannya Yesus yang adalah terang dengan penderitaan yang menguduskan kita? Sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 347 paragraf 1. Penderitaan salib, godaan, kesulitan, dan berbagai pencobaan kita adalah pekerjaan Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan sorga. Penderitaan itu Allah tetapkan untuk memisahkan sekam dari gandum, serta untuk menguji dan membuktikan kita. Oleh sebab itu, hubungannya dengan terang adalah Selected Messages, buku pertama, halaman 29, paragraf 1. Seperti Yesus, kita harus disempurnakan melalui penderitaan. Jika kehidupan Kristus adalah satu kemudahan, maka mungkin kita dengan aman menyerah pada kemalasan. Namun, karena hidupnya ditandai dengan penyangkalan diri, penderitaan, dan pengorbanan diri yang terus-menerus, kita tidak akan mengeluh jika kita mengambil bagian dengan Dia. Kita dapat berjalan dengan aman di jalan tergelap jika kita memiliki terang dunia sebagai penuntun kita. Berdasarkan kutipan ini jelas bahwa jalan tergelap itu adalah sama dengan penderitaan. Dan memang dunia yang gelap ini penuh penderitaan. Tetapi kita dapat berjalan dengan aman dalam penderitaan itu jika kita berjalan bersama Kristus yang adalah terang dunia. Bersama Kristus, penderitaan kita akan menghasilkan sukacita kemuliaan. Sebab demikianlah Kristus, penderitaannya mendatangkan kemuliaan. Karenanya bagian akhir renungan pagi hari ini kiranya menjadi nasihat bagi kita. Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 347 paragraf 4. Jangan meninggalkan ketabahan Anda oleh karena ejekan dan cemooh orang-orang yang pikirannya disesatkan. Ikuti juru selamatmu meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Apapun yang terjadi, pastikan untuk kita mengikuti Yesus yang adalah terang itu. Sebab Counsels for the Church, halaman 90 paragraf 3 berkata, Dia adalah terang dunia saat itu sebagaimana Dia adalah terang sekarang. Bagaimana caranya Kristus yang adalah terang menjadi bagian kita sekarang? Gospel Workers, halaman 45 paragraf 1 menjawab, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Yesus adalah terang dunia, karenanya rohnya Yesus adalah terang.
kita dapat memiliki terang Kristus hanya oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Maka kegelapan dalam hati kita dihalau oleh terang Yesus. Dan bila terang Kristus menjadi nyata dalam hidup kita, itulah terang yang dunia lihat dalam hidup kita. Kita tidak perlu berusaha mengeluarkan terang, sebab terang itu adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita oleh iman. Kita menjadi saksinya dan rela menanggung penderitaan demi kemuliaan bersama Yesus nantinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa meski jalan kami gelap, meski dunia ini penuh kegelapan, penuh penderitaan, tetapi kami dapat berjalan dengan aman, sebab Yesus telah datang, yang adalah terang dunia, dan menerangi jalan kami, menerangi hidup kami. Dan teristimewa, memampukan kami untuk menanggung penderitaan di dunia ini, sebab penderitaan yang kami alami bukan untuk membuat kami susah, tetapi menjadikan kami kudus, siap untuk menerima kerajaan sorga bila mana Kristus datang kedua kali nanti. Karenanya tolong kami ya Tuhan, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, terang Kristus menjadi bagian kami, dan itu menghalau kegelapan dalam hati kami, menjadikan kami terang dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.